shit. Here we go again. Jadi podcast awal kali ini di podcast Basa Basi. Kurang kompak. Nanti dipotong ya Mas Kecil ya, tolong ya. Aduh, kurang kompak ini. Nah, podcast kali ini mengusung tema tentang perfilman. Karena film merupakan salah satu media komunikasi massa dan digunakan sebagai alat komunikasi atau penyampaian untuk khalayak umum. Nah, gimana kalau kita mendatangkan salah satu bintang tamu, yaitu pembuat film yang berada di Tegal. Sutradara ini masih muda dan katanya masih jomblo. Nice. Kita sambut Mas Farhan Azmi. Halo. Mas Farhan Azmi, gimana nih kabarnya Mas Farhan Azmi? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini kegiatannya sekarang apa ya? Kegiatan sehari-hari biasa, kerja, kadang juga ya masih aktif berkegiatan lah di bidang film, khususnya sama teman-teman komunitas juga yang memang saat ini sedang mulai fokus berkegiatan di film, ranah film itu sendiri. Nah, katanya Mas Azmi itu baru lulus di 2 bulan kemarin ya Mas? Betul sekali. Menyelesaikan pendidikan di dunia perfilman, salah satu kampusnya? Salah, bukan perfilman. Oh, apa? Jadi lebih ke jurusan desain komunikasi visual. Itu kampus salah satu ada di Tegal juga sih. Oh, berarti pas perfilman itu pas di jurusan waktu kampus yang kemarin ya di Jogja? Iya, yang sebelumnya, cuman nggak sampai selesai, murtad di tengah jalan. Murtad di tengah jalan. Ya kurang lebih 1-2 semester, kemudian keluar terus pindah di TKV seperti itu. Nah, kabarnya Mas Azmi itu juga pendiri salah satu komunitas perfilman, betul, di Tegal? Betul sekali. Kebetulan saat ini saya sama teman-teman juga sedang fokus membentuk komunitas namanya Meraga Film. Itu memang komunitas apa ya? Kita berkecimpung di dunia film, nah di produksi maupun di proses pemutaran film. Wah, sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat Natasha dong. Nah, membahas tentang film nih. Aku mau tanya sama Mas Azmi. Kira-kira apa sih pengertian tentang film dan sejak kapan Mas Azmi itu tertarik berkecimpung di dunia film ini? Bicara mengenai film sebenarnya apa ya? Secara garis besar mungkin kayak media atau alat untuk menyampaikan informasi, atau juga bisa dikatakan sebagai media komunikasi, karena pada dasarnya film itu dibuat untuk tujuan tertentu. Misalkan kita pengen menyampaikan keresahan, pengen menyampaikan keresahan atau menginformasikan tentang suatu hal yang memang di kalangan sekitar kita masih menjadi hal yang tabu atau belum banyak yang orang mengerti. Nah, hadirnya seorang filmmaker atau orang yang membuat film ini biasanya mempunyai tujuan untuk memberikan informasi ke kalangan tersebut, supaya mereka juga mempunyai kesadaran atau mereka bisa menangkap apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si filmmaker itu. Seperti itu. Kemudian kalau mengenai sejak kapan berada di perfilman, mungkin kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahunan sejak SMK sih, SMK kelas berapa itu. Awalnya nggak sengaja bikin film, terus diikutkan sebuah lomba. Ternyata memang ada hoki di situ. Di situ dapat juara 1, kemudian setelah itu jadi ada rasa ketertarikan untuk mendalami perfilman. Nah, sejak saat itu mulai belajar, kemudian apa ya? Mencoba untuk terus berproduktif untuk membuat film-film sampai sekarang. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sangat canggung dan gugupnya. Kita perlu minum nggak sih? Kayaknya perlu sih. Nah, di sini tuh ada beberapa warung dekat-dekat sini. Oke. Mas Azmi bisa request pengen minum apa, terserah nih. Aku pengen jus alpukat. Oke, jus alpukat. Nanti ada salah satu teman kita atau bukan teman sih, dia itu seperti bidadari kampus. Oke. Dia cantik sekali. Siap. Nggak dipanggil? Saya mau nungguin orangnya datang.
Mas Azmi jomblo nggak? Saya udah enggak. Oh, udah enggak. Semalam jomblo. Malam jomblo, sekarang enggak. Oke. Tapi besok enggak juga. Berarti jus alpukat 2 ya? Iya. Oke. Ada Mbak Yani. Mbak Yani, jus alpukat dong. Oke. Oke. Ini jus alpukat warnanya kuning ya, Mbak? Iya, Mbak. Datangnya kok Terima kasih. kuning. Kita minum dulu. Jus lemon, Mas. Ngomong-ngomong tentang film nih. Banyak anak remaja atau anak-anak sekolah, baik di kalangan kampus, mahasiswa maupun pelajar, film itu menjadi salah satu antusias penonton yang banyak digemari nih Mas Asmi. Kalau menurut pandangan Mas Asmi sebagai salah satu pembuat film itu, gimana sih dengan antusias mereka tersebut? Yang jelas sebagai seorang pelaku atau memang orang yang berkegiatan di film khususnya merasa senang ya, dalam artian ketika banyak orang menonton film artinya film mulai diterima di kalangan masyarakat, karena pada dasarnya memang film itu bersifat universal, jadi bisa diterima oleh kalangan manapun, entah itu dari anak kecil atau dari kalangan remaja ataupun dewasa. Cuman kan memang setiap film mempunyai rentan usia atau penontonnya masing-masing seperti itu. Kemudian tadi apalagi Pendapat Mas Asmi tentang anak-anak muda, apakah memang senang untuk membuat film lagi? Atau? Jadi dengan antusiasme yang cukup besar sekarang ini penonton di Indonesia, sebagai seorang yang membuat film tentunya menjadi menjadi semangat tersendiri lah. Artinya ketika kita membuat film dan film itu bisa ditonton sama orang-orang, kita bisa memiliki semangat atau motivasi untuk membuat film selanjutnya. Jadi kayak ternyata film ini laku kok di sini, ternyata film itu bisa diterima oleh kalangan-kalangan itu, jadi kita terus bikin lagi seperti itu. Apa aja kalau apa? Oh iya Mas Asmi, ngomong-ngomong tentang film nih, kayak kalau aku kan nggak paham nih tentang film. Film itu dibagi menjadi berapa sih? Ada beberapa bagian film. Sebenarnya secara garis besar film itu ada 3 sih. Ada film fiksi, ada film dokumenter, ada juga film eksperimental. Walaupun nantinya dari ketiga ini mungkin bisa diperluas lebih banyak lagi. Nah, kalau film fiksi, dokumenter, dan eksperimental bisa dijelaskan nggak secara singkat? Gimana? Kalau film dokumenter itu biasanya dia mengangkat sesuatu yang memang informasi yang sebenarnya, dalam artian tentang isu-isu yang sedang terjadi, kemudian dengan adanya si filmmaker di situ dia mempunyai keberpihakan untuk dia ingin mengangkat apa dan dia ingin memposisikan dirinya sebagai apa dalam permasalahan tersebut. Nah, biasanya yang diungkap itu semuanya berdasarkan realita atau kejadian yang sebenarnya, yang memang orang nggak banyak yang tahu. Kemudian disitulah peran seorang filmmaker membuat film dokumenter supaya orang-orang yang nonton nantinya juga bisa lebih tahu seperti itu. Kalau apa? Berarti ada pesan tersendiri. Iya, jelas setiap film mempunyai pesan tersendiri, entah itu apapun. Yang jelas ketika adanya suatu film tentunya ada yang ingin disampaikan di dalamnya, seperti itu. Kalau film eksperimental tadi yang dikatakan gimana? Tadi dokumenter, kemudian ada fiksi. Kalau film fiksi itu biasanya dia bisa dari suatu karangan atau dia juga bisa dari realita tertentu, atau biasanya juga mengangkat tentang permasalahan-permasalahan di sekitar atau di bagi dirinya sendiri dari si filmmaker itu sendiri misalnya. Tetapi biasanya film cerita tersebut enggak pure semuanya itu secara realita, ada hal-hal yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangkan seperti itu. Mungkin dari permasalahannya ada yang lebih dibuat lebih kompleks dan lain-lain. Ada idealisme si filmmaker di situ untuk membumbui film tersebut. Nah, kalau film eksperimental itu biasanya hanya sebagai media ekspresi bagi si filmmaker. Biasanya berbentuknya abstrak, artinya ketika penonton melihat film tersebut dan tidak bisa memahami film secara keseluruhan, si pembuat film tidak mempermasalahkan itu, karena
mungkin bagi si pembuat film eksperimental ini cukup ketika dia membuat itu kemudian dia merasa mengekspresikan dirinya melalui film itu sudah cukup bagi dirinya, seperti itu. Artinya film eksperimental itu sebuah ekspresi bagi pembuat filmnya, entah bagaimana penonton mau mencerna atau memahami, yang penting dia bebas berekspresi untuk menuliskan untuk membuat karyanya dari bentuk tulisan kepada bentuk film, dan dia bakal dianggap film eksperimental. Ya, sebenarnya nggak cuma eksperimen sih. Kalau tadi Mas Rahmat bilang itu mengekspresikan diri dari seorang filmmakernya. Mungkin semua film juga sama, dia mengekspresikan apa yang dirasakan oleh filmmakernya. Cuman bedanya kalau di eksperimental, dia nggak mempunyai struktur naratif atau cerita yang utuh atau cerita yang mengangkat isu-isu realita jadi nyata. Jadi dia lebih absurd atau lebih abstrak. Dia mungkin bisa kayak cuman ngesut kaki doang atau tangan, kemudian dia ngesut air, kemudian digabungkan menjadi satu, yang mungkin akan sulit untuk dijelaskan ini maksudnya apa. Toh ketika tidak mempunyai maksud juga nggak mempermasalahkan itu si filmmaker seperti itu. Berarti aku kira tuh eksperimental tuh kayak film-film yang itu kan, ada film psikopat yang dibikin apa namanya, sebuah kalau itu mungkin lebih masuk ke genre film. Oh, itu genre Film kayak ada film romance, ada film thriller, kemudian horor. Kalau kayak psikopat biasanya masuk ke film-film thriller. Kemudian ada komedi dan lain-lain juga sih, seperti itu. Nah, ini kan aku udah tanya nih, bisa bagaimana film dibagi. Aku mau tanya dong. Haus ya. Ternyata haus. Kalau film itu kan pasti dong ada proses pembuatannya, dari mulai menulis naskah, terus menentukan lokasi syuting, mencari talent, grading, pewarnaan gambar dan sebagainya. Gimana sih caranya Mas Azmi untuk membuat film? Mungkin lebih ke prosesnya ya, proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Mungkin memang untuk pengkaryaan atau membuat suatu film itu prosesnya cukup panjang. Artinya biasanya kita membagi proses ketika membuat suatu film jadi 5. Yang pertama ada development, kemudian ada praproduksi, produksi, terus pasca produksi sama distribusi. Nah, kalau development itu sendiri gimana tuh? Nah, kalau development itu biasanya kita mencari gagasan atau mencari ide apa sih yang mau kita angkat di film tersebut. Misalkan kita pengen ngangkat film tentang kemiskinan, itu kan gagasannya secara garis besar berarti tentang kemiskinan, atau tentang percintaan, atau tentang horor, atau tentang isu tertentu yang terjadi saat ini, atau bahkan dari pengalaman si penulis sendiri. Nah, baru nanti ketika gagasan sudah ditemukan atau pesan apa yang ingin kita sampaikan melalui gagasan tersebut sudah ditemukan, baru nanti masuk ke dalam tahap praproduksi. Nah, di praproduksi ini kita mulai menulis ceritanya, mulai dari premis, kemudian sinopsis, kemudian jadilah skenario atau naskah film. Nah, nanti kalau udah jadi bentuk naskah atau skenario film, baru kita bedah semuanya, entah itu kebutuhan untuk pemainnya nanti seperti apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian penataan ruangnya, penataan pencahayaan, kamera, kostum, dan lain-lain. Intinya nanti kita semua bedah kalau memang sudah jadi skripnya, seperti itu. Berarti di breakdown semuanya kan? Iya, karena itu untuk mempermudah kita di tahap selanjutnya, yaitu proses produksi. Jadi ketika kita melakukan proses syuting, kita nggak kebingungan lokasinya mau di mana ya, atau pemainnya mau siapa ya, karena itu sudah kita lewati di tahap praproduksi. Kita sudah menentukan, oh ini A, B, C, D, E gitu. Baru ketika kita produksi, kita melakukan syuting, misalkan 1 hari syuting atau 2 hari syuting atau 3 hari syuting. Jadi semuanya bisa berjalan secara efisien dan efektif, karena balik lagi ketika kita produksi akan berkaitan dengan banyak hal, misalkan biaya operasional, budgeting, kemudian waktu dari kru dan pemain juga. Jadi kita matangkan konsep atau gagasan kita di tahap praproduksi, karena itu bakalan mempengaruhi di proses setelahnya. Baru setelah itu produksi. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, gambar kita ambil, kita tag,
baru masuk ke tahap pasca produksi. Nah, pasca produksi ini tugasnya dari tim editing atau tim editor. Nah, biasanya kalau pasca produksi itu ada 2 kali tahap. Yang pertama editing offline, yang kedua ada editing online. Nah, editing offline itu nanti ada lagi kita ngedit apa aja, kemudian nanti editing online apa aja. Nah, biasanya kayak memasukkan visual seperti pewarnaan, color grading, kemudian scoring musik dan efek-efek lainnya itu nanti masuk ke dalam tahap editing online. Baru setelah itu semua sudah jadi, nanti kita final itu berarti filmnya udah benar-benar jadi nih. Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahap distribusi itu kita menyalurkan film kita ini arahnya mau kemana, walaupun biasanya proses distribusi juga sudah kita pikirkan di awal sebelum membuat naskah. Oh, nanti filmnya akan dimasukkan misalkan buat lomba atau buat di bioskop atau buat di platform OTT kayak sekarang kan banyak ada Netflix, kemudian view dan lain sebagainya, atau mungkin mau dipakai buat acara festival film atau hanya sekedar pemutaran alternatif, pemutaran keliling seperti itu. Nah, nanti tergantung dari kesepakatan awal mau gimana seperti itu. Nah, untuk soal menulis naskah tuh ada treatment khusus sih. Biasanya kayak ada orang yang emang menulis naskah harus di kondisi sepi, di kondisi suka, atau harus ada teman. Itu kalau Mas Asmi treatment menulis naskahnya itu gimana? Biasanya kalau ada banyak sih, kita mau nulis waktu di momen apa. Kadang ada orang yang menulis dia pengennya di waktu sepi, atau ada orang yang nulis ketika dia moodnya lagi bagus, atau ada orang yang nulis ketika dia lagi ngerasa kesepian akhirnya dia nulis dan lain sebagainya. Cuman kalau aku sendiri biasanya ketika nulis itu nulis itu sebenarnya setiap hari aku nulis, cuman nggak secara detail, dalam artian aku mencatat beberapa ide. Misalkan tentang kemiskinan, aku catat ya 1 kalimat 2 kalimat itu buat tabungan nanti seperti itu. Nah, baru ketika memang rasa ada yang kayaknya ini lagi bagus, aku pengen ngembangin cerita ini, nah nanti dikembangin. Nah, biasanya itu bisa masuk ke tahap riset juga, kayak aku ngobrol sama teman-teman tentang permasalahan ini biasanya gimana sih, atau mungkin aku lagi ngerasain apa nih, terus tiba-tiba aku pengen tak tulis jadi naskah, atau bisa dari isu atau permasalahan di lingkungan sekitar kita yang memang kayaknya orang-orang harus tahu nih mengenai isu ini. Nah, disitulah peran si filmmaker itu untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, kayak gitu. Oh iya, Mas Asmi, aku mau tanya nih, kalau dalam jangka pembuatan film sampai penyelesaian film sampai tahap penampilan kan lumayan lama prosesnya, panjang kan. Nah, ada nggak pengalaman yang menarik yang memang membuat Mas Asmi itu bener-bener ada kesannya dalam menulis film? Oke. Pengalaman menarik sebenarnya banyak sih, karena biasanya ketika membuat satu film bisa hampir kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan untuk membuat film itu. Nah, di waktu yang cukup panjang itu biasanya kita hampir ketemu sama orang-orang itu setiap hari. Jadi kita ketemu sama dia terus ketemu terus. Nah, biasanya ada hal menarik, kayak misalkan mungkin aku pernah di waktu produksi ya ada yang mengenakan, ada yang menyenangkan dan lain-lainnya. Kalau ini mungkin lebih ke yang menyebalkan aja sih. Menyebalkan itu pernah produksi, besoknya kita mau syuting, terus H-1 sebelumnya itu kita masih loading in alat-alat, kemudian properti dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kita ngambil pakai pick up. Nah, itu kita pick up mogok dari jam berapa ya, jam 9 sampai jam 3 pagi. Akhirnya kita dorong kalau di Tegal mungkin tahu Balamoa. Nah, itu sampai Adiwarna kita direct pick up. Itu padahal kita ada jadwal tag di jam berapa, jam 7 pagi kalau nggak salah. Akhirnya karena mungkin banyak yang kecapean juga, kita mau load produksi sampai mulai baru jam 10. Ada juga pernah kita mengalami problem
ketika mengambil suatu adegan yang mungkin agak riskan. Kayak contohnya adegan apa tuh yang agak riskan? Kasusnya hampir sama, mobil juga. Mobil, masih sama Cuman, mobil. Kendalanya adalah ketika saat pengambilan tag ternyata ada sesuatu yang tidak, yang harusnya bisa kita antisipasi di awal. Cuman apa ya? Itu terlewatkan. Jadi kayak mobilnya jadi rusak kayak gitu. Akhirnya itu menyebabkan ya waktunya jadi molor, gagal tag juga dan lain-lain ya kayak gitulah. Itu masalah di luar kendali kan. Iya. Kalau yang di manusianya sendiri gimana? Kayak orang-orangnya itu Gimana kan tuh? pasti kan banyak pemikiran, banyak masukan-masukan dari anak-anaknya. Itu gimana tuh? Jadi balik lagi kita bikin film itu nggak cuman kepala satu orang. Dalam artian biasanya aku setiap kali bikin film paling nggak ada 5, paling sedikit 5 orang, 10 orang, 20 orang. Nah, gimana caranya kita bisa nyatuin pemikiran dari orang sebanyak itu untuk jadiin satu visi yang sama. Nah, disitulah peran dari sutradara atau dari produser ya. Biasanya produser itu di ranah produksinya, untuk manajemen produksinya nanti bagaimana itu ranahnya produser. Kemudian nanti di sisi kreatif nanti ada sutradara yang mengepalai. Jadi misalkan banyak argumen atau banyak idealisme dari anak-anak sendiri, apalagi kayak di komunitas itu biasanya mempunyai idealisme yang tinggi-tinggi. Nah, gimana caranya biar si sutradara ini bisa menyamakan visi dari semua anak ini dengan visi yang dia punyai, tapi tanpa mengurangi apa ya, kayak ya saling tahu aja sih, maksudnya batasnya sampai mana, kemudian saling mengerti. Karena mungkin di awal-awal banyak ya kayak pertengkaran, itu hal yang pasti ketika kita proses, tapi semakin di sini juga kita sudah tahu bahwa oh ini bukan ranah saya, mungkin ini ranahnya kameramen misalnya, ini ranahnya audio, jadi kita nggak ambil pusing. Cuman pada dasarnya kita saling membantu aja sih. Terus kayak yang problem suka telat dan lain sebagainya, yaitu kita mencoba sebagaimana mungkin bersikap profesional lah, karena semakin bertambahnya proses kita tentunya juga banyak yang ingin kita rubah untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin obrolan kita cukup bikin saya pusing ya Mas ya. Nih, saya minum dulu ya Mas. Oke, saya coba ikut minum lah. Mas Asmi juga katanya kan membangun sebuah komunitas Meraga. Iya. Itu dari tahun 2001 ya kalau nggak salah. Ya, ini Nah, Meraga Meraga Film. film Membangun Meraga itu sejak tahun 2001. 2001 kelamaan Apa? 2021. Oh, 2021. 2021 saya masih jadi ya urus-urus. Ures. 2021. Nah, Meraga itu katanya mau dijadikan sebagai lembaga. Tapi tunggu dulu, kita ada beberapa cuplikan dari hasil karya Meraga Film. Berikut cuplikannya. Nah, itu adalah salah satu cuplikan dari salah satu karya atau beberapa karya dari Meraga Film. Mas Asmi nih, kenapa sih Mas Asmi itu memberi nama Meraga? Meraga itu apa sih? Kepo ya. Ya Kalau kepo dong. mungkin bisa ya follow lah tipis-tipis nanti. Di mana follow nanti bisa aja di mana? di akhir. Di akhir. Enggak ditampilkan di sini nih. Nanti editing di sini, editor. Oke, biar editor kita kerja ya. Oke. Meraga. Jadi Meraga itu singkatan dari bahasa Sanskerta
Budaya Sanskerta. Itu Meraga itu Meraki dan Gama. Meraki itu apa? Meraki, Gama. Meraki itu perjalanan, sedangkan Gama itu proses kreatif. Jadi pada intinya kita atau saya dan teman-teman dari Meraga khususnya memiliki sebuah harapan ataupun mungkin bisa dikatakan visi. Tentunya nantinya di setiap perjalanan yang kita lalui tetap menjalankan atau di setiap perjalanan yang kita lalui itu tetap mengedepankan proses-proses kreatif. Jadi kita ketemu atau kita main gak cuman yang main-main aja, tapi ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan, entah itu di ranah kreatif apa yang jelas ada kemanfaatan di situ. Seperti itu. Meraki Gama. Meraki Gama. Meraki itu sebuah perjalanan, Gama itu dan Gama adalah sebuah proses kreativitas. Nah, itu kan tadi mengapa dinamakan Meraga. Iya. Kenapa Mas Asli bisa kepikiran membuat salah satu komunitas yang namanya itu Meraga? Sebenarnya waktu itu gabut aja sih. Gabut karena mungkin 2021 itu masih pandemi ya. Masih pandemi, kita bingung pengen ngapain, banyak keterbatasan di situ. Tapi ada keresahan dari anak-anak, kurang lebih ya orang-orang mereka ada berapa sih, 10 atau berapa lah waktu itu. Kita memiliki keresahan yang sama, kita pengen bikin sesuatu, tapi kita bingung mau mulai dari mana nih. Seperti itu. Akhirnya kita kumpul lah, main-main, ketemu, akhirnya terbentuklah Meraga. Nah, di awal kita jadi sebenarnya Meraga itu nggak cuma bikin film aja kok. Meraga itu karena mungkin orang-orang di Meraga itu nggak semuanya menyukai film juga. Ada yang lebih menyukai desain, ada yang lebih menyukai dunia fotografi dan lain sebagainya. Nah, Meraga itu di awal-awal kita bikin jadi 3 bagian atau kita pecah bagi 3. Ada Meraga Visual. Meraga Visual itu kita fokus di dunia atau yang memang anak-anaknya suka di ranah desain, ilustrasi, branding dan lain-lain. Kemudian ada Meraga Picture. Meraga Picture itu kita lebih ke ranah fotografi. Jadi buat anak-anak yang suka fotografi biasanya bawahnya atau pakainya nama Meraga Picture. Karena kita IG juga ada sendiri-sendiri walaupun memang masih dalam satu naungan yang sama seperti itu. Itu cuman kayak biar membedakan aja lah, biar lebih manajemennya lebih tertata seperti itu. Artinya Meraga bukan hanya mengenai tentang perfilman, tapi ada desain grafis, tentang kameramen, fotografi, bisa di wedding berarti kan? Bisa juga. Cuman karena dari beberapa bidang tadi kayak desain, foto dan lain-lain, memang di film itu cenderung membutuhkan orang yang lebih banyak. Makanya orang-orang mungkin lebih taunya Meraga itu di ranah perfilman, karena biasanya kita setiap kali produksi juga krunya banyak, hampir 10, 20, dan itu biasanya nggak tentu orang-orangnya itu juga. Kadang kita rekrut dari orang luar juga, kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih taunya Meraga di film. Siapa yang pertama kali itu mencetuskan nama Meraga atau membuat ide? Kalau mencetuskan itu ada satu anak itu waktu itu kalau nggak salah dia inisial. Inisial A. Jadi enggak sih, tadi salah. Sebenarnya kita setor atau kita ngasih nama, misalkan satu anak satu nama. Nah, kita kumpulin jadi satu, kemudian dipilih lah kira-kira yang lebih cocok yang mana ya. Kita voting, kita demokrasi lah. Sistemnya kira-kira yang paling bagus suaranya yang mana. Nah, ternyata dari anak-anak sendiri milih nama Meraki dan Gama. Akhirnya disingkat jadilah Meraga. Seperti itu. Dalam membuat komunitas itu kan ada sebuah tantangan pastinya kan. Ada nggak sih tantangan yang menarik atau yang sulit? Tantangan ada ya, baik tantangan internal atau tantangan eksternal. Kayak misalkan tantangan internal ya kita balik lagi ke anak-anak di dalamnya. Maksudnya sekomitmen apa orang-orang yang ada di Meraga itu, sehingga mungkin Meraga
nggak cuman yang punya nama tapi memang dia memiliki karya atau dia masih melakukan proses kreatif itu sendiri. Kemudian tantangan eksternal ya mungkin kayak Merage itu ada di kota yang bisa dikatakan bukan kota-kota besar kayak Jogja, Semarang, Jakarta dan lain-lain. Jadi memang ekosistem yang terbentuk di Tegal ini masih dengan lingkup yang kecil. Jadi entah itu dari pembelajaran atau lain-lain memang belum seaktif di kota-kota besar. Jadi mau gimana pun kita harus bisa survive dengan cara sendiri. Itu misalkan kita bikin kegiatan ya memang kegiatan yang kecil-kecilan atau memang yang tidak semeriah di kota-kota besar seperti itu. Berawal dari kegiatan dan event ya? Iya, waktu itu nggak sengaja kita ketemu terus pengen bikin acara. Waktu itu pameran kecil-kecilan lah, terus kita jadi sering ngumpul, akhirnya sering ketemu tiap hari terus jadi ya membentuk circle lah, Kompak lah komunitas seperti itu. Walaupun ya Cocokan. sampai sekarang mungkin ada sesuatu yang berkurang karena seleksi alam atau apa hal yang wajar lah. Nah, Merage kan sudah banyak nih followernya, sekitar berapa Mas? Ya sekian lah kurang lebih kan, sekian kan. Nah, ada berapa sih karya Merage khususnya di dunia perfilman? Kalau di film itu kurang lebih mungkin sudah sampai 10 ya. 10 karena di tahun ini aja 2023 kita udah produksi 3 film. Di awal tahun kita bikin produksi film romance, kemudian pertengahan tahun kita ada film drama keluarga, terus baru di bulan ini sih, awal bulan ini mungkin ya, atau enggak bulan kemarin akhir bulan itu kita produksi film juga. Salah satu film yang membuat saya tertarik adalah judulnya film Temurun. Itu kenapa Mas film Temurun? Siapa yang membuat ide? Itu kan tertera Ahmad Farhan Azmi. Kenapa Mas kepikiran membuat film dengan judul Temurun? Sebenarnya itu film karena tugas akhir ya, tugas akhir kemarin sebelum lulus film TA. Kemudian dari beberapa cerita memang yang dipilih akhirnya film Temurun itu. Karena kan kita kalau di tugas akhir harus ada bimbingan juga ke dosen, jadi kita harus akses itu dosen kayak gimana. Nah, kepilihlah film Temurun. Cuman dari segi cerita memang saya dan teman saya yang satu kelompok itu yang mengembangkan ceritanya seperti itu. Akhirnya Temurun. Kalau penasaran ya nanti nonton. Bisa nonton di mana? Di pemutaran. Mutarnya Jadi kalau di film-film Merage itu kita belum masuk ke OTT kayak YouTube dan lain sebagainya karena memang kita ingin menjaga film itu supaya karena sekarang banyak kayak disebarluaskan secara cuma-cuma dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita pengen muter film kita ya kita bikin pemutaran sendiri atau pas di festival kayak kemarin festival film Tegal dan lain-lain kayak gitu sih. Nah, Merage ini kan masih dalam bentuk wadah komunitas. Ada nggak sih kedepannya mau menjadi lembaga hukum atau hanya ingin cukup komunitas aja? Ada mau kembang pesat ke sana nggak Merage? Jadi sekarang ini Merage masih belum berbadan hukum ya, masih komunitas biasa sifatnya ya komunitas kayak pada umumnya sih. Cuman ya yang jelas pastinya kita pengen terus berkembang sih, nggak cuman yang stuck di sini aja. Tentu ya jelas pengen berbadan hukum, kemudian pengen lebih mengembangkan lagi gimana caranya biar mereka nggak cuman sampai di sini tapi harus tetap lahir karya-karya yang baru atau ada regenerasi juga atau bahkan kita di tahun-tahun selanjutnya bisa mempunyai inovasi untuk membuat sesuatu hal yang baru seperti itu. Karena kalau memang pengen yang kayak gini-gini aja kayaknya ya nanti nggak ada kemajuan sih kayak gitu. Nah, teman-teman pasti kan penasaran kan kita ngobrol Merage. Kita mau tahu nih syarat untuk masuk atau join ke komunitas Merage itu apa aja syaratnya? Jadi Merage itu sebenarnya nggak ada syarat tertentu sih. Mau gabung Merage atau apa, syaratnya komitmen itu aja sih. Komitmen. Karena kalau kita bicara harus masuk komunitas Merage harus bisa skill ini, harus bisa skill itu, harus bisa skill itu. Ya kita bakal bisa juga dalam artian kita juga masih belajar kok di sini. Kita belum yang
pro banget, maksudnya kita sama-sama belajar aja lah. Kalau misalkan memang ada yang pengen masuk terus pengen belajar bareng, ya kita sangat welcome untuk menerima kayak gitu. Yang jelas gimana caranya setelah masuknya ini, biasanya masuknya gampang, keluarnya gampang sih. Masuknya gampang. Yang susah. Pertanyaan yang susah. Dalam Kirain artian, masuknya gampang keluarnya. Karena proses kayak gitu kan capek. Gak semua orang suka sama capek, atau biasanya lebih suka yang aku pengen tenang, pengen di zona nyaman. Aduh. Nah biasanya seleksi alam lah kayak gitu. Masuknya gampang, keluarnya enak. Keluarnya gampang. Gampang juga. Bertahannya yang enak. Bertanya enak. Itu kan tadi syarat masuk menjadi anggota Meraga, ya kan. Nah, kalau menjadi anggota Meraga, kita kan pasti sudah berkomitmen. Misalkan aku nih masuk ke Meraga, aku nggak punya skill apa-apa. Itu apakah kita harus nggak malu buat bertanya, ini saya mau belajar ini, tanya ke senior atau teman-teman lainnya, itu gimana? Ya, apa ya, kalau di Meraga itu nggak ada senioran. Oh, nggak ada senior. Karena semuanya sama. Dalam artian misalkan nih Meraga pengen bikin film, terus kemudian kan biasanya kita nyari kru, kan ada kru yang udah emang sering bareng, ada yang baru pernah gabung. Nah biasanya yang kalau orang baru pertama gabung itu agak gimana, Kaku, canggung, nggak enak. Cuman ya untungnya mungkin di Meraga ada beberapa yang memang orang-orangnya lucu sih, dalam artian bisa membangun suasana. Jadi ketika ada orang baru masuk juga ya dibikin enjoy aja sih. Itu selebihnya kayak gimana belajarnya, gimana caranya, ya mengikuti aja. Biasanya pas kita produksi nanti sambil produksi sambil tanya ini apa sih, kayak gitu sambil jalan lah. Sambil jalan kita belajar bareng sama-sama. Gimana nih kalau misalkan aku mau itu apa, gabung ke Meraga, ada follow tertentu atau boleh, nanti bisa follow di akun Instagramnya Meraga. lagi keluar dari sini ya nanti ya. Sini. Keluar sini. Meraga Film nama Instagramnya. Atau mungkin bisa capri juga bisa di akun saya. Tapi lebih enak di akun Meraga Film aja sih. Oke. Memang cukup menarik ya proses pembuatan film. Cuman itu kayaknya agak susah. Saya mau yang gampang-gampang aja. Kenapa? Iya, karena membuat film itu banyak beberapa proses yang membuat saya bingung atau belum belum sreg aja. Tapi yang paling gampang emang jadi Hokage di negara Konoha. Karena kan baru dicalonkan aja kita udah tahu siapa hasil pemenangnya kalau di negara Konoha. Ini maksudnya kemana ini? Kerana mana? Gak tahu, udah bahaya yuk. Udah gak nyaman ini. Kayaknya kita besok. Oke.